Hai, selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman dan Ibu Sally. Hari ini seperti yang sudah tampak pada slide ya, kami dari kelas 12 MIPA 8 akan memberikan materi seputar pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu Republik Maluku Selatan atau yang biasa disebut dengan RMS. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Joseph Erandi, absen nomor 17, dan nanti ada teman saya Kevin Septian Margono, absen nomor 18, yang juga akan mempresentasikan beberapa subtopik tentang gerakan separatis RMS ini. Jadi nggak usah basa-basi, kita langsung aja ke hal apa aja sih yang melatar belakangi gerakan separatis bernama RMS ini. Cie. Oke, latar belakang Republik Maluku Selatan atau yang disingkat RMS. Nah, pemberontakan ini dilatar belakangi oleh sikap Sumokil yang tidak menginginkan rakyatnya tergabung di dalam NKRI. Kenapa? Karena mereka ingin tetap bertahan dalam bentuk negara Indonesia Timur. Nah, karena Presiden negara Indonesia Timur saat itu ya sudah menyatakan sikap untuk kembali kepada NKRI. Maka Sumokil pun kemudian memutuskan untuk mendirikan negara sendiri di luar NKRI, yaitu Negara Republik Maluku Selatan atau RMS. Nah, pemberontakan RMS diawali oleh diproklamasikannya Republik Maluku Selatan oleh Dr. Sumokil pada 25 April 1950. Sumokil adalah Jaksa Agung Negara Indonesia Timur yang juga pernah terlibat dalam pemberontakan Andi Aziz. Nah, yang ini nih, setelah pemberontakan tersebut itu gagal, ia bersama pasukan KNIL dan Baret Hijau yang gagal tadi ya melarikan diri ke Ambon dan juga ke Pulau Serang untuk menyusun kekuatan di sana. Sebelum diproklamasikannya RMS, Gubernur 9 Serangkai terlebih dahulu melakukan propaganda untuk memisahkan wilayah Maluku dari NKRI. Sedangkan di sisi lain, sebelum memproklamasikan berdirinya RMS, Sumokil pun telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, kelompok masyarakat yang mendukung untuk kembali kepada NKRI, mereka diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap NKRI itu dipandang buruk oleh Sumokil. Tuh Sumokil, kamu udah nakal gitu kan ya, main berontak-berontak, sekarang ngancem orang, jarang-jarain orang, apa maumu gitu loh ya. Oke, kita lanjutkan aja ke slide berikutnya aja. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, kan tidak afdol kan ya kalau kita tidak mengkorek-korek siapakah dalang utama dari kasus pemberontakan RMS ini. Siapakah Sumokil, siapakah lalalala gitu kan ya. Oke, tapi sebelumnya perhatian dulu, pembahasan seputar profil Sumokil ini mengandung spoiler atau bocoran akhir cerita. Nah, kalau nggak mau kena spoiler, bisa langsung skip ke bagian kuis yang sudah kami buat, atau bisa juga langsung ke slide kronologi, oke? Terserah. Nah, jadi Christian Robert Stephen Sumokil, ia lahir di Surabaya 13 Oktober 1905. Sumokil menjabat sebagai Presiden Republik Maluku Selatan pada 1950 hingga 1966. Pada tahun 1942, saat penjajahan Jepang dimulai, Sumokil ditangkap oleh tentara Jepang dan diasingkan ke Burma dan Thailand. Nah, Burma itu apa? Ayo, Myanmar cuy, Myanmar. Nah, oke. Setelah perang usai, ia kembali ke Indonesia menjadi Jaksa Agung di pemerintahan negara Indonesia Timur. Ia mendirikan RMS dan sempat menjadi Menteri Luar Negeri RMS pada 25 April 1950. Lalu akhirnya Sumokil menjadi presiden pada 3 Mei 1950. Karena aksinya mendirikan RMS ini, pada 2 Desember 1963, Sumokil ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan dibuang ke Pulau Buru dan Pulau Seram. Nah, lalu pada bulan April 1964, ia diadili oleh pihak pemerintah pusat. Ia didampingi oleh pengacaranya, yaitu Mr. Pierre William Bloch, yang merupakan teman lamanya dari Leiden. Nah, ini nih, anehnya, selama persidangan itu berlangsung, Sumokil bersikeras untuk berbicara dalam bahasa Belanda
Padahal ia sendiri bisa bicara menggunakan bahasa Indonesia dengan fasih. Hasil dari persidangan tersebut, akhirnya Mahkamah Militer Luar Biasa memutuskan hukuman mati bagi Sumokil. Sumokil dieksekusi oleh peleton tembak pada tanggal 12 April 1966 di Pulau Obi, Halmahera Selatan ya. Di Pulau Obi, Halmahera Selatan. Oke. Jadi kesimpulannya, RMS ini dilatar belakangi oleh kepentingan atau lebih tepatnya sih keinginan dan keegoisan Sumokil sendiri untuk mendirikan negara di luar NKRI. Nah, ia beserta mantan pasukan KNIL yang kalah dalam pemberontakan Andi Aziz larikan diri ke Maluku Tengah, lalu memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Oke, sekian dari latar belakangnya. Kalau mau bisa dikerjakan kuisnya untuk melihat sejauh apa sih teman-teman memahami materi yang kami berikan. Oke, sampai jumpa di subtopik kronologi ya. Bye. Sumokil menolak mentah-mentah ajakan pemerintah kepada RMS untuk berdamai. Hal ini membuat pemerintah Indonesia terpaksa melaksanakan ekspedisi militer. Oke, sekarang kita masuk ke subtopik kronologi. Nah, pemberontakan yang dilakukan oleh Sumokil bersama RMS-nya ini memiliki kesamaan dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Aziz dan Raymond Westerling. Mereka sama-sama nggak puas dengan kembalinya RIS ke NKRI, RIS itu ya, Republik Indonesia Serikat ke NKRI. Mereka nggak setuju. Pemberontakan yang mereka lakukan dilakukan bersama-sama dengan anggota KNIL yang saat itu merasa status mereka itu nggak jelas dan tidak pasti setelah dikeluarkannya hasil putusan KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah, kegagalan pemberontakan yang dilakukan Andi Aziz telah menyebabkan berakhirnya negara Indonesia Timur. Nah, akan tetapi Sumokil dengan anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari negara kesatuan Indonesia. Bahkan dalam perundingan yang berlangsung di Ambon bersama pemuka KNIL dengan Insinyur Manusuman, Sumokil sendiri mengusulkan agar daerah Maluku Selatan dijadikan daerah yang merdeka dan bila perlu seluruh anggota dewan yang berada di daerah Maluku Selatan agar dibunuh saja. Namun usul tersebut ditolak karena anggota dewan justru mengusulkan supaya yang melakukan proklamasi kemerdekaan Maluku Selatan adalah kepala daerah Maluku Selatan itu sendiri, yaitu J.H. Manuhutu. Dan akhirnya J.H. Manuhutu pun terpaksa hadir ke rapat keduanya mereka ya, di bawah ancaman senjata. Jadi diancam gitu, kamu mau nggak gini, kamu harus mau, kalau nggak gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, akhirnya pemberontakan yang dilakukan RMS pun dimulai. Pada tanggal 25 April 1950, para anggota RMS memproklamasikan berdirinya RMS dengan J.H. Manuhutu sebagai presiden. Kemudian, Albert Y. Rizal diangkat sebagai Perdana Menterinya, T.J. Gaspers sebagai Menteri Dalam Negeri, Pati Rajawane sebagai Menteri Keuangan, Ibrahim Orohila sebagai Menteri Ekonomi, Thomas Nusi sebagai Kepala Staf Angkatan Perang, dan masih banyak lagi. Sedangkan Sumokil sendiri menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RMS. Lalu, pada tanggal 27 April 1950, Dr. J.P. Nikijolo ditunjuk sebagai Wakil Presiden RMS untuk daerah luar negeri dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Pada 3 Mei 1950, Christian Sumokil menggantikan Manuhutu sebagai Presiden RMS.
Nah, jadi JH Manuhutu hanya menjabat menjadi presiden RMS selama 8 hari saja. Karena dari awal ia hanya disetting sebagai simbol atau alat. Dan saat itu juga ia terpaksa harus setuju untuk memproklamasikan RMS karena diancam oleh senjata di hadapan para dewan pemberontakan RMS. Setelah Sumokil menjadi presiden RMS, pada tanggal 9 Mei 1950 dibentuklah sebuah angkatan perang Republik Maluku Selatan atau yang biasa disebut APRMS. Dan Sersan Mayor KNIL yaitu DJ Samson diangkat sebagai panglima tertinggi perang tersebut. Oke, dalam upaya penumpasan RMS, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Nah, cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh tokoh asli Maluku, yakni Dr. Leimena. Dipikir, mungkin kalau orang Maluku asli yang ngajak damai itu bisa diterima ya. Nah, ternyata misi yang diajukan tersebut itu ditolak mentah-mentah oleh Sumokil. Nah, selanjutnya pemerintah masih ingin menyelesaikan konflik ini dengan cara damai. Misi perdamaian yang dikirim pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, dan wartawan. Tapi tetap saja mereka tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Sumokil. Wah, ternyata semua upaya damai dari pemerintah ditolak mentah-mentah dengan Sumokil. Hal ini dikarenakan Sumokil sudah membulatkan niatnya untuk mendirikan negara sendiri di luar NKRI. Ia 100% sudah tidak mau bergabung kembali dengan NKRI. Hal ini dikarenakan Sumokil adalah tokoh yang pro terhadap Belanda. Jadi, dia sudah sepakat pula untuk mendirikan RMS ini dan menyatakan berpisah dengan NKRI. Hal ini memang sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Belanda untuk memecah belah Indonesia. Akibat dari misi perdamaian yang diajukan pemerintah selalu ditolak oleh pihak RMS, demi terjaminnya integrasi nasional, penumpasan dengan ekspedisi militer harus dilakukan. Nah, karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan RMS dengan mengerahkan pasukan dalam gerakan Operasi Militer 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama Alex Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan RMS pun dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Nah, mendengar kabar seperti ini, akhirnya pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintah RMS mengumumkan bahwa negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan militer di bawah pimpinan Alex Kawilarang melakukan penyerbuan ke kota Ambon. Berkat penyerbuan ini, pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai oleh pasukan militer. Dengan jatuhnya pasukan RMS yang berada di daerah Ambon, membuat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan RMS dapat ditaklukkan. Selanjutnya, pada tanggal 4-5 Desember 1950, pusat pemerintahan RMS beserta angkatan perang RMS berpindah ke Pulau Seram. Dan pada tahun 1952, JH Manuhutu yang tadinya menjabat sebagai Presiden Republik Maluku Selatan tertangkap di Pulau Seram. Sementara itu, sebagian pimpinan RMS lainnya melarikan diri ke Belanda. Setelah kejadian itu,
RMS mendirikan sebuah organisasi di Belanda dengan pemerintahan di pengasingan atau biasa disebut juga Government in Exile. Sementara Dr. Sumokil pada masa itu, ia masih tertahan di hutan-hutan yang ada di Pulau Seram. Sampai akhirnya ia ditangkap pada tanggal 2 Desember 1963. Kemudian pada tahun 1964, Sumokil dimajukan ke meja hijau. Selama di persidangan, Sumokil terus berbicara menggunakan bahasa Belanda, walau sebenarnya dia bisa berbahasa Indonesia. Sehingga pada saat persidangan berlangsung, hakim mengutus seorang penerjemah untuk membantu persidangan Sumokil berjalan. Tanggal 24 April 1964, Sumokil dijatuhi hukuman mati. Eksekusi tersebut dilaksanakan pada 12 April 1966 dan berlangsung di Pulau Obi. Sepeninggal Sumokil, sejak saat itu RMS berdiri di pengasingan di negeri Belanda. Pengganti Sumokil adalah Johan Manusama, dan sampai saat ini generasi penerus RMS masih berada di Belanda. Oke, jadi seperti itulah kisah pemberontakan RMS di Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil dari kronologi hingga akhir penumbasan ini, bahwasanya yang menyebabkan pemberontakan RMS adalah keinginan Sumokil yang kekeh untuk mendirikan negara sendiri di luar NKRI. Sumokil adalah orang yang pro terhadap Belanda. Oleh karena itu, ketika melihat Indonesia akan bersatu, ia langsung mencari cara untuk memecah belah Indonesia dengan mendirikan negara sendiri. Dan dalam mewujudkan keinginannya ini, Sumokil juga mengajak pasukan militer KNIL untuk melakukan pemberontakan kepada RIS. Dan tentu saja RIS akan membantu Sumokil ya teman-teman. Karena kebetulan pasukan KNIL pun tidak mau bergabung dalam NKRI. Nah, tapi yang perlu dicermati lagi nih, upaya yang dilakukan pemerintah dalam penumbasan pemberontakan RMS ini itu sudah sangat baik bukan? Nah, kan diawali dengan menempuh cara damai agar pemberontakan ini dihentikan. Pemerintah mengirim beberapa utusan ke Maluku Tengah untuk bicara baik-baik dengan Sumokil. Namun sayangnya upaya baik ini ditolak oleh Sumokil, sehingga pemerintah terpaksa melakukan operasi militer untuk menghentikan pemberontakan ini. Kemudian pemerintah mengirimkan pasukan militer di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan pasukan ini berhasil menghentikan pemberontakan RMS di Maluku Tengah dan mengembalikan keamanan di kota Ambon. Oke, demikian adalah akhir kisah cerita yang rumit ini. Nggak rumit, kisah pemberontakan RMS di Indonesia. Nah, jangan lupa setelah ini ada kuis berhadiah. Hadiahnya piring cantik ya bun. Enggak, kalian jawab aja lah ya, soalnya aku buatnya mikir cuy. Oke. Nah, setelah ini kita juga akan mendengarkan Bapak Kevin yang akan gantian membahas dampak apa yang bisa dirasakan hingga saat ini, dan juga nanti ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita yang sungguh berbelit ini. Oke, dadah. Peristiwa RMS banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari masa ke masa. Dari pemberontakan ini ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak positif menyadarkan masyarakat pentingnya kesatuan bangsa. Hal itu membuat masyarakat sadar pentingnya suatu kebudayaan dan pentingnya kesatuan bangsa. Diterapkannya kembali penghargaan orientasi adat Maluku setempat, sehingga menyadarkan Maluku akan pentingnya adat kebudayaan Maluku itu sendiri.
dampak negatif. Terjadinya ratusan korban baik kematian, penyanderaan, dan cedera. Terjadi juga perusakan material berupa barang-barang dan bangunan. Selanjutnya, terjadinya pemberontakan ini menyebabkan terganggunya kelompok Maluku, terutamanya bagi kelompok pendukung RMS dan kelompok pendukung NKRI. Selanjutnya, terbentuknya RMS itu mengancam NKRI secara ideologi dan secara militer, juga membuat ketakutan dan ketidaknyamanan bagi rakyat Indonesia. Terakhir, terjadinya migrasi besar-besaran pada mantan Kenil dan pendukung RMS ke Belanda. Mereka bahkan membentuk pemerintahan dalam perasingan Belanda. Dengan berpindahnya pemerintahan RMS ke Belanda dan adanya anggapan Belanda itu ikat andil, hubungan Indonesia dan Belanda itu memburuk. Selanjutnya, adanya aksi terorisme di Belanda. RMS itu juga menyebabkan terorisme di Belanda. Soalnya Belanda nggak membantu RMS. Terjadi pengibaran bendera RMS di Maluku yang mengancam NKRI. Ada 23 orang ditangkap aparat kepolisian. Saat Presiden SBY berkunjung ke Ambon, Maluku, untuk memperingati Hari Keluarga Nasional, disuguhi tarian cakalele dan bendera RMS. Pelaku ditangkap atas perbuatan makar. Pada 2010, 5 orang diamankan, sedangkan pada 2014, Panglima dan 9 orang ditangkap atas separatisme dan makar. Pada tahun 2017, 2019, 2020, saat hari ulang tahun RMS, 25 April, bendera dikibarkan dan videonya menyebar di internet. Sebesar apapun dampak-dampak negatif maupun positif yang terjadi, terdapat ada hikmah dan pesan yang mampu kita ambil dari peristiwa ini yang bisa dijadikan pelajaran di kemudian hari. Pemberontakan ini dapat dijadikan pembelajaran untuk Indonesia dalam menjaga persatuan bangsanya, terutama generasi pemuda, karena harus mengatasi ancaman-ancaman yang mengancam NKRI dari luar negeri maupun melawan negaranya sendiri. Semoga peristiwa pemberontakan ini dijadikan bekal, sehingga ideologi RMS dihapuskan dan tidak diajarkan lagi, dan mencegah adanya ideologi-ideologi baru. Dengan melihat peristiwa ini, kita sadar dan menghargai betapa kerasnya para pahlawan mempertahankan NKRI. Oke, demikianlah semua yang bisa kami berikan dari kisah pemberontakan Republik Maluku Selatan ini. Kalau ada pertanyaan ya silahkan bertanya, kami akan berusaha menjawabnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video di rekaman atau ya sampai ketemu lagi lah nanti, oke? Dadah.